Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tanggal 21 hingga akhir November 2024. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, jadi kalau Mari lihat ini kamunya masih cenderung bingungan ya dalam relationship bersama dengan si dia. Gitu. Kayak kamu mau melanjutkan tapi kok hubungan ini tuh bisa aja ya ada hal-hal yang gak oke-nya di mata kamu. Misalnya kamu lihat, wah membosankan kah? Atau ada karakter-karakternya dia yang kurang oke menurut kamu gitu ya. Ada situasi dan keadaan yang bikin kamunya tidak nyaman gitu ya kalau mau melanjutkan. Tetapi juga ternyata jika mau meninggalkan dia juga bukan perkara yang mudah ya bagi kamunya. Kamu juga pun sebenarnya bingung, aku harus ngapain sih di hubungan ini? Langkah apa sih yang aku ambil gitu ya. Nah di situ. Jadi nggak heran ya kalau beberapa dari kaum Cancer ini tuh kayak sebentar A, sebentar B, sebentar datang, sebentar pergi ya. Nggak heran kalau ini hubungannya on off gitu ya. Jadi kayak sudah ada progresif beberapa langkah dalam hubungan bersama dengan dia, tapi kemudian progresif itu tuh berhenti, stuck, mandek di situ. Jadi ya pola hubungan kalian, Mari lihat muter-muter di situ-situ aja. Kayak pernah Mari baca di kolom komentar seperti yang hamster gitu ya, lagi berlari-lari di putarannya. Kan ada tuh putaran hamster itu kan, muter-muter di situ aja. Nah, gitu jadinya model relationshipnya kan. Gak ada kayak perkembangan demi perkembangan, gak ada. Sebentar udah kayak maju mundur, maju 2 langkah mundur 1 langkah, maju 3 langkah mundur 3 langkah, gitu-gitu ya. Maju 5 langkah mundur 1 langkah, gitu-gitu aja. Lambat banget progresif hubungan ini ya, karena kamu tidak yakin, kamu tidak percaya, kamu merasa tidak nyaman, kamu juga ya bingung gitu ya, mau kayak gimana sebenarnya. Dibilang kamu cinta ya kadang cinta itu kamu rasakan, dibilang kamu tidak cinta ya kadang-kadang memang flat aja perasaannya kamu ke dia gitu ya. Nah seperti itu jadi nampaknya diantara kalian kayak yang ada takut ya dalam mencintai. Nampaknya kamu punya isu dengan ibu ya. Mari lihat Cancer, kamu punya isu dengan ibu, entah kamu merasa kurang kasih sayang dari ibu gitu ya. Atau ya kamu juga kayak tidak dibiasakan gitu ya oleh keluarga asalnya kamu. Kayak ngerasa tidak layak gitu untuk dicintai, tidak layak untuk disayangi gitu ya. Kamu juga bisa aja mengalami trauma, diabaikan oleh ibu gitu ya, dan kemudian pengabaian oleh ibu itu tuh kamu alami juga dalam beberapa kisah asmaranya kamu. Jadi kok kayaknya jatuh cinta itu perkara yang rumit untuk kamu, perkara yang seram untuk kamu gitu ya. Mungkin pernah gagal sekali dalam hubungan percintaan dan masih mendatangkan trauma untukmu gitu ya. Kamu belum healing trauma, patah hati, kecewa akan pengalaman jatuh cintanya kamu. Nah, jadi ada kenegatifan yang kamu pikirkan, yang kamu nilaikan ya terhadap cinta, terhadap hubungan relationship. Jadi kamu kok kayak lagi belum siap ini sebenarnya membangun sebuah hubungan. Walaupun ceritanya ini hubungannya sudah rumah tangga. Oke? Tapi dalam rumah tangga ini, ya trauma yang masih membekas di dirimu itu tuh cukup mempengaruhi ya bagaimana caranya kamu menjalani
hubungan rumah tangga ini bersama dengan si dia. Nah gitu. Sebentar kamu membutuhkan kehangatan dari dia. Tapi begitu dia memberikan, kok kamunya menolak, kamunya lari. Kamunya justru merasa tidak nyaman. Memang berat ya di kondisi yang seperti ini ya, nggak enak banget ya. Kalau dirasa-rasakan nggak enak itu ya. Banyak takut-takutnya, takut ditinggalkan, takut dikecewakan, takut disakiti, takut terulang kembali pengalaman-pengalaman pahitnya kamu gitu ya. Jadi di situ kayak separuh-separuh hati kamunya, nggak berani lagi jor-joran dalam sebuah hubungan gitu. Nah untuk beberapa nampaknya ya, orang yang pernah nyakitin kamu itu tuh orang yang paling kamu harapkan sesungguhnya. Gitu ya. Tetapi walaupun kamu mengharapkan dia, bisa aja sih nalar logikanya kamu itu tuh kayak yang bilang jangan. Jangan lagi dia diharapkan, jangan lagi dia ditunggu, jangan lagi dia dinanti, jangan lagi dia diberikan kesempatan. Akal logikanya kamu. Tapi ada bagian dari dirimu itu tuh yang masih aku tapi rindu sama dia, tapi aku cinta sama dia. Jadi kamu ini tuh bisa ya mengalami peristiwa yang jatuh cinta pada orang yang tidak mencintai kamu. Jebakannya kamu nanti bisa di sana ya. Atau ya sudah kamu alami sekarang. Kamu mencintai seseorang yang tidak mencintai dirimu. Gitu ya. Dan kamu tuh nggak bisa membuka dirinya kamu kepada orang baru gitu loh. Jadi ini tuh kalau Mari lihat sebenarnya hubungan masih baru-baru nikah, baru-baru pacaran, baru-baru kenalan gitu ya, masih baru ceritanya. Nah jadi kamu belum siap ini membuka lembaran baru ya dengan orang baru ini tuh, sebenarnya kamu belum siap. Walaupun udah bener-bener kamunya udah jadi istrinya dia, tapi kok kayak kesiapan itu tuh masih belum. Pikiranmu bisa aja masih melompat ke masa lalu. Gitu ya. Apalagi beberapa di antara kalian kamu terkoneksi dengan orang masa lalunya kamu itu ya, dan dia masih membuka diri ke kamunya. Nah, ini makin kacau kamu. Itulah yang bikin kamu itu tuh juga bisa makin tidak siap gitu ya, membuka chapter baru dalam hidupnya kamu. Misalnya, orang yang nyakitin kamu itu tuh masih coba colek-colek kamu. Satu sisi hatimu bahagia banget gitu. Tapi lagi-lagi logikanya kamu itu tuh jangan. Nanti kan bingung kamu. Aduh gimana ya. Jadi Mari lihat kamu itu tuh sebenarnya ya, terutama di rentang 21 hingga akhir November, kamu itu tuh banyak-banyak main-main di dalam dirinya kamu, di dalam imajinasimu. Kamu sebenarnya lagi sibuk sama diri sendiri. Jadi kamu bisa mengabaikan keberadaan seseorang ini. Kayak gitu ya. Ya mungkin juga kamu kayak ngerasa ya nggak terlalu penting sebenarnya. Cuman kok nggak ada dia juga, kok rasanya sepi. Ada dia bikin kamu nggak nyaman, nggak ada dia bikin kamu sepi. Jadinya repot jadinya. Gitu ya. Kamu ingin dia masih tetap ada, tetapi bingung juga Mari bacanya ya, gimana ya? Iya karena kamu juga nggak paham ya, kamu ini tuh seperti apa, maunya apa, kamu nggak paham. Nah jadi ya Mari orang luar dirinya kamu ya juga ikutan nggak ngerti kan gitu bacanya. Di situ. Kamu ingin tapi kamu takut, kamu ingin tapi kamu belum siap, kamu ingin tapi gitu-gitu ya. Tapi kemudian ganti lagi, kamu tak ingin, kamu tak mau, kamu tak ini, kamu tak ini. Jadi ada dua hal yang lagi bentrok di dalam dirinya kamu. Gitu ya. Dan itu cukup mempengaruhi relationship-nya kamu dengan seseorang ini. Ya, cara-caranya kamu dalam relationship dengan seseorang ini. Gitu. Ya. Namun seseorang ini kalau Mari lihat, dia lagi coba untuk mempelajari kamu ya. Dia coba untuk mempelajari kamu gitu.
Jadi ibaratnya walaupun kamu masih belum tahu kamu mau apa, tetapi dia di sini itu udah tahu. Yang dia maui untuk saat ini setidaknya hingga akhir November, dia mau coba gitu loh, mau bikin kamu itu tuh mencintai dia. Dia mau coba mencintai kamu apa adanya. Gitu ya. Dia coba mau jadi pasangan yang baik untuk kamu. Gitu ya. Walaupun dia tahu kalau kamu itu tuh kayak masih menutup diri dari dia. Tetapi ya dia rasa ya ini hal yang wajar, namanya baru-baru. Gitu ya. Dan saya lihat dia akan cari cara gitu ya. Dia akan cari trik gitu. Gimana caranya ya? Biar kamu mau membuka hati ke dia dan bahkan kamu bisa jatuh cinta kepada dia. Gimana caranya? Biar kamu merasa pasti ya menjalin hubungan dengan dirinya tanpa ada lagi keraguan-raguan kamu. Gitu loh. Jadi seseorang ini tuh walaupun melihat kamu bingung yang seperti ini gitu ya, tapi dia anggap udahlah nggak masalah itu. Gitu ya. Ya aku bikin kamu akan percaya sama aku. Gitu ya. Aku akan bikin kamu itu tuh jatuh cinta sama aku. Nggak peduli caranya. Ini energi badannya aku ini tuh lagi besar. Ide-idenya aku ini tuh lagi bisa aja timbul banyak gitu ya. Atau untuk memahami kamu, ya aku akan tanya-tanya sama orang yang sudah pengalaman. Ya, buka artikel kah atau apakah gitu ya. Ya jadi di sini tuh kayak lagi mau nunjukin perjuangan ya si seseorang ini hingga akhir November. Mau tunjukin perjuangan, mau ngasih lihat sama kamu, dia punya effort. Dia punya effort untuk dirimu. Bahwa dia layak dipertimbangkan oleh kamu ya. Untuk kamu cintai, untuk kamu sayangi, untuk dijadikan sebagai pasangannya kamu, ya kalau bisa ya pasangan jangka panjang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ya kamu akan dideketin terus-terusan ya sama seseorang ini. Dan memang mari lihat ada juga ya sedikit sambutan kamu lebih banyak daripada yang biasanya ke seseorang ini. Jadi ya walaupun kamu ragu-ragu, tapi dalam keraguannya kamu setidaknya sampai November, akhir November, dalam keraguannya kamu bersama dengan dia, kayak kamu masih mau juga sedikit mendorong lebih banyak ya dirinya kamu. Udahlah cobalah, udahlah biarkan aja dia ada dulu gitu ya. Ya kan ini yang ya daripada sepi, ya daripada sendiri. Coba lihat apakah dia sesuai dengan apa yang kamu takutkan. Ya, karena kan kamu pasti di sini tuh takut, dia ini tuh di awal-awalnya aja kok kayak gini. Ntar juga kalau aku udah mau aku ditinggal. Nah, jadi ada mungkin rasa penasaran juga di dalam dirimu, apakah memang betul? Ya. Apakah memang betul ketika kamu jatuh cinta, kamu memang akan ditinggalkan sama dia? Ada juga rasa penasaran ingin dapat jawaban tentang pertanyaan itu. Gitu ya, tapi ya tadi takut-takut kamunya ya, separuh-separuh hati, kayak butuh energi kamunya untuk mendorong dirinya kamu biar mau chattingan sama dia, teleponan sama dia, berinteraksi dengan dia gitu ya. Nah, kadang kayak rasa tidak nyaman, terutama ketika kamu ketemu langsung dengan dia ya, ada rasa tidak nyaman itu tuh yang cukup melelahkan kamu. Mari lihat ya, kayak misalnya kalau dia sentuh tanganmu misalnya, aduh kok kayak nggak enak gitu ya, pengen dicuci ini ya, nggak suka kamunya gitu ya. Kalau misalnya dia tanpa sengaja mungkin ya, atau ya memang dengan sengaja terjadi sentuhan gitu ya, aduh bikin ini perasaan apa ini gitu ya, ada di sana, aduh nggak enak banget gitu-gitu kamunya. Nah, kalau dia ngomong panjang lebar sama kamu, mari bisa juga kamu itu tuh kayak ngambang gitu ya, seperti kamu lagi nggak dengar dia tuh ngomong apa. Atau ya kalau kamu dengar, kok ini membosankan, kok kamu pengen cepat-cepat pergi, cepat-cepat ingin berakhir obrolan ini gitu ya.
Tetapi mau kadang-kadang kamunya ya berinisiatif, mari lihat ya beberapa antara kalian mau yang berinisiatif, udahlah aku chatting dia duluan gitu. Walaupun sebenarnya apakah dia membalas atau tidak itu juga tidak terlalu penting bagimu ya. Ya hanya kayak sebatas ya mau berbasa basi barangkali ya dengan si dia gitu. Atau ya di momen tertentu ketika kamu berinisiatif misalnya chatting dia duluan, ada rasa takutnya kamu kalau chattingannya kamu itu tuh diabaikan sama dia. Yang tadi energinya kamu ini kan energi yang masih random ya, masih mix banget gitu. Terkadang ya kamu gak butuh responnya dia, terkadang ya kamu butuh banget. Ya berubah-ubah terus-terusan kamunya ya gitu. Satu sisi ya kamu kayak terkadang merasa ya worth it ya kalau kamu coba membuka diri, tapi ya sebentar kemudian ini cepet-cepetnya nih energi perubahannya kamu ya. Menit ini kamu kangen, menit berikutnya kamu sudah kayak nggak suka gitu. 1 menit kamu nyaman, menit berikutnya aduh kamu udah kayak nggak enak banget. Nah gitu-gitu ya. Jadi kayak memang punya relationship menjadi satu perkara yang canggung ya untuk kamu ya. Bukan menjadi perkara yang indah-indah, tetapi juga sekaligus kamu lihat relationship percintaan itu tuh teramat sangat menyakitkan, teramat sangat memedihkan gitu ya. Banyak sedih di sini ya dirimu, mari lihat banyak sedihnya gitu. Banyak kecewanya kamu gitu. Ya nggak heran kalau kalian insomnia atau misalnya vertigo gitu, atau ya sering sesak nafasnya gitu ya, bagian pinggul sakit gitu ya, telapak kaki sakit. Itu ya sudah aktual ini untuk beberapa soalnya. Aktual rasa sedih itu tuh aktual. Rasa takut itu tuh aktual di dalam diri ya, di tubuh gitu ya. Nah, di situ. Jadi ya untuk secara garis besarnya kamu akan coba lebih manis nanti ya bersikap ke si seseorang ini, dan ya si seseorang ini tuh akan mempergunakan ya kesempatan ketika kamu membuka diri ke dia ya, dia akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Scorpio, ada energi dari Pisces, hadir energi dari Capricorn, ada energi dari Cancer, kemudian ada energi dari Gemini, kemudian ada energi dari Libra. Ya, oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.